yang mendengar ada jeritan-jeritan atau teriakan-teriakan dari dalam Matahari Singosaren, di mana teriakan-teriakan itu berbunyi orang-orang di dalam itu kayak kesakitan ya, mencari anggota tubuhnya yang hilang. Selamat datang di Waniangas. Kali ini kita akan menceritakan tentang sedikit peristiwa 98 Mei 98, kerusuhan yang terjadi saat era Pak Soeharto memimpin. Buat teman-teman yang masih ingat kerusuhan Mei 98, di mana banyak gedung-gedung, apalagi mall, perkantoran, banyak yang rusak saat itu, apalagi khususnya di daerah Solo Raya. Ada segelintir kisah-kisah horor pada saat itu yang bisa dibilang viral ya di tengah masyarakat tentang adanya kisah-kisah horor dari peristiwa 98. Kita sadur dari salah satu status Facebooknya Ahmed Fikriatif, di teman sekolah saya, kakak tingkat lebih tepatnya. Dia sedikit menceritakan tentang beberapa selentingan kisah horor yang pernah terjadi di era 98, di mana salah satunya ini khususnya di daerah Solo Raya, di daerah Coyudan sampai Pasar Singosaren ya, dimana pernah ada kisah di area Coyudan itu, di toko Bata, pernah ada seorang penjual sate yang menjajakan satenya malam hari di daerah Coyudan dekat Bata. Di situ ada cerita saat penjual sate itu melayani sate kepada pembelinya, tiba-tiba ada beberapa gerombolan pembeli yang ikut beli sate di situ, dan dia secara khusus pesan sama si penjual sate, "Pak, pesan sate sing gosong nggih kados kula." Lah, mendengar pesanan yang agak nyeleneh itu, akhirnya singkat cerita si penjual sate itu ketakutan. Dia pun lari tunggang langgang dan akhirnya nggak berani untuk jualan sate lagi di malam hari. Selain cerita tentang penjual sate tadi yang di area Coyudan di depan toko sepatu Bata, ada juga beberapa cerita di area Singosaren ya. Singosaren, di situ dulu berdiri dengan kokohnya Matahari Singosaren. Sekarang masih ada Matahari Singosaren, tapi dulu pernah terbakar saat tragedi Mei 98 saat itu. Nah, setelah peristiwa 98 itu ada cerita tentang Matahari Singosaren, di mana saat itu banyak sekali orang yang mendengar ada jeritan-jeritan atau teriakan-teriakan dari dalam Matahari Singosaren, di mana teriakan-teriakan itu berbunyi orang-orang di dalam itu kayak kesakitan ya, mencari anggota tubuhnya yang hilang. Dan selain itu juga ada juga cerita tentang sopir taksi yang surup-surup atau waktu menjelang maghrib itu nganterin salah satu penumpangnya dari arah Singosaren. Nah, saat sudah sampai ke tempat tujuannya, penumpang tadi hilang, entah nggak tahu kemana asalnya. Nah, itu tadi beberapa selentingan cerita yang ada di sisa-sisa peristiwa Mei 98. Mungkin itu hanya bisa dibilang buah bibir ya, atau hal yang bisa untuk mengalihkan perhatian kita atas tragedi pahit 98, sehingga masyarakat Solo bisa segera move on dari peristiwa pahit tersebut dengan cerita-cerita horor yang menyelimutinya. Namun juga kita tidak bisa mengesampingkan hal-hal tersebut, namanya sebuah tragedi, pasti ada hasil dari tragedi tadi. Kejadian-kejadian kayak gitu pasti selalu ada ya, dari kisah-kisah horor tadi, penjual sate yang harus melayani sate dari orang yang terbakar di sepatu Bata, sampai kejadian horor yang terjadi di maghrib atau waktu surup di Matahari Singosaren. Itu pasti juga terjadi, mungkin terjadi nyata. Terserah Anda bagaimana cara menyikapinya untuk mempercayainya. Percaya tidak percaya monggo, terserah Anda.
Yang jelas itu tadi beberapa kisah tentang makhluk-makhluk sisa tragedi Mei 98. Ya, terima kasih untuk sudah mendengarkan Waniangas. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Sekali lagi, aja wani-wani yang kowe wedi, aja wedi-wedian kowe ini. Waniangas. Baik, assalamualaikum.